Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam, Pak. Ya. Oke, kita Waalaikumsalam, mulai Pak. kuliah lagi ya, supaya cepat selesai ya. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan? Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, sekarang kita bahas risiko pada industri keuangan ya. Banyak risiko di industri keuangan. Jadi nanti isinya saya akan menjelaskan interest rate risk, market risk ya, credit risk, balance sheet risk, teknologi operational risk, forex risk, country solvency risk, liquidity risk, insolvency risk. Jadi sesuai kita ketahui tujuan risk management secara umum adalah sebagai berikut ya. Pertama, untuk menjamin kecukupan resources ya dalam periode post loss ya. Post loss itu periode pasca terjadinya risiko itu ya. Risiko misal kalau itu banjir ya. Itu kalau di perbankan itu macet ya. Nah, bagaimana cukup nggak resources perusahaan untuk mengcover akibat risiko itu ya. Nah, itu risk manajemen itu di awal-awal sebelum terjadi itu sudah diperkirakan ya. Itu mengcover kerugian itu, recovery lah. Biar recovery ya. Kemudian yang kedua lah untuk minimalkan risiko ya. Meminimalkan cost terkait dengan pure risk ya. Risiko ditimbulkan itu. Itu tujuan manajemen risiko. Untuk memproteksi karyawan dari kecelakaan dan kematian. Ini kalau risiko umum ya, bukan risiko umum yang dilakukan di perusahaan, tidak hanya perbankan, tapi semua perusahaan ya. Untuk memenuhi kewajiban secara legal dan kontraktual. Jadi kewajibannya misal kalau risiko karena pencemaran lingkungan ya juga ya, risiko lingkungan, risiko karena kebobolan ya, sehingga diperbankan risiko kebobolan sehingga ada titipan dari nasabah bentuk emas, perak, itu kecurian ya, itu jarang kecurian ya, karena simpan di istilah di perbankan itu namanya tempat penyimpanan titipan emas, perak, surat berharga ya. Kustodian ya, kustodian ya. Untuk mengeliminasi kekhawatiran. Artinya dengan adanya pengelolaan risiko itu kekhawatiran terjadi bencana itu agak berkurang ya. Bisa contoh kalau hotel itu berada di pinggir pantai ya, sebenarnya kekhawatiran terjadinya pasang naik itu tsunami gitu ya. Nah, kalau hotel itu sudah membuat suatu dam di pinggir pantai ya, dengan ketinggian tertentu, dia sudah diukur paling tinggi naik 1 meter, 1 meter ditinggikan ya. Contoh seperti itu ya. Ada pencegahan lah, ada upaya-upaya untuk mencegah terjadinya risiko itu. Ya. Itu mengurangi kekhawatiran juga. Kalau di perbankan misal kalau seandainya ada transaksi terkait dengan di pasar berjangka, ya, apapun transaksi di pasar uang, kemungkinan potensi kerugian risiko kerugian kurs ya, nanti diproteksi dengan transaksi hedging dalam bentuk option untuk jual dolar ya. Kalau seandainya dia memiliki hutang hutang dalam dolar ya, dolar. Contoh seperti itu. Jadi kemungkinan potensi kurs dolar turun, dia punya dolar sekarang dalam bentuk hutang. Nah, pada saat hutang itu ditagih dalam dolar, kan turun kursnya, dia memiliki kerugian. Jadi di hedging dengan transaksi option untuk jual US dollar. Seperti itu.
Tujuan pengelolaan risiko. Jadi intinya lah bagaimana untuk meminimalkan risiko dan coverage dari resources recovery. Jadi masa kejadian dan masa recovery-nya. Gitu. Nah, ada beberapa tujuan dari risiko itu. Pertama itu lagi lah tujuan untuk maksimalisasi nilai di samping ini untuk tujuan secara umum ya. Nah, khususnya untuk maksimalkan nilai dari perusahaan. Jadi ini seperti konsep dari valuation ya, dalam menggunakan present value. Valuation itu kan, kalau valuation perusahaan kan ekspektasi dari cash flow yang akan diterima di masa datang ya. Di present value kan berapa tahun, misal kita perkirakan 10 tahun akan mengelola perusahaan itu. Nanti ditambah dengan present value, terminal value akhir tahun 10 itu. Nah, dibagi, nanti pembagilah 1 tambah K, diskon faktor. Diskon faktor lah risiko, karena ada pembagi, kalau risiko makin tinggi, maka diskon faktornya makin tinggi, sehingga nilai turun. Nah, ya. Nah, bagaimana risiko itu bisa dikurangi dengan melalui risk management. Ya. Jadi kalau sekarang istilahnya lah memitigasi risiko supaya risiko itu bisa dihindari, bukan dihindari, bisa berkurang dampaknya. Ya. Sehingga nilai bisa naik ya. Jadi maksimalisasi nilai tercermin dalam harga saham biasa. Diharapkan keputusan dalam risk management dapat mempunyai kontribusi dalam meningkatkan harga saham perusahaan. Ini kan berapa banyak mahasiswa 1, 2 membuat penelitian ya, berdasarkan penelitian di pasar modal. Dampak nggak risiko kredit ya, risiko likuiditas, risiko operating ya, risiko market risk ya, berdampak nggak terhadap harga saham ya. Harus kan secara teori pasti risiko itu akan kalau makin tinggi risiko, harga saham makin turun, pasti bawah negatif ya. Nah, itu terjadi di teori pasti negatif ya. Risiko itu menyebabkan harga saham turun ya, Tapi beda kalau kita melihat high risk, high return. High risk, high return. Makin tinggi risiko, maka harga saham makin naik ya. Makin naik, high risk, high return. Returnnya makin naik ya. Ya. Tapi dikaitkan dengan nilai fundamental dari saham itu ya, dari perusahaan itu, harusnya nilai fundamental dampaknya negatif ya. Karena kan pembagi itu diskon faktor. Kalau risiko naik, diskon faktor jadi tinggi. Sehingga nilai sahamnya, nilai itu kan turun ya. Kenapa kok berbeda high risk return? Kalau di pasar itu ada spekulasi. Kalau risiko tinggi, orang berburu mencari saham risiko tinggi itu. Dianggap returnnya naik ya. Karena kan risiko itu dari gejolak stratifikasi dari pergerakan harga saham. Ya. Jadi kalau gejolak itu tinggi sekali ya, volatile itu tinggi, sehingga stratifikasi tinggi, variannya tinggi antara ekspektasi observasi dengan nilai observasi itu, maka dampaknya lah konsumsi stratifikasi tinggi, maka harga saham jadi return bisa naik. Jadi itu tujuan maksimal nilai itulah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Karena kalau risiko turun, karena risk management itu untuk menurunkan risiko kan. Risiko turun pasti nilainya akan naik, nilai saham perusahaan itu akan naik, atau nilai perusahaan itu akan naik, atau laba akan naik, Risiko itu dampaknya ke beban. Makin tinggi risiko, beban makin tinggi. Itu sebagai di macet. Makin tinggi di macet, beban terkait dengan SKP naik ya. Itu biaya administrasi kredit juga naik. Karena monitoring jadi ketat ya. Seperti itu. Itu contohnya ya.
Kemudian yang ke berikutnya lah, langsung 4. Bagaimana kita mengidentifikasikan risiko ya? Jadi teknik identifikasi risiko telah dikembangkan sebagai upaya untuk mencegah dan menurunkan risiko. Ada beberapa cara untuk jadi identifikasi risiko lah untuk pencegahan dan pengendalian risiko sebenarnya. Karena risiko itu kan sesuatu yang akan terjadi ya. Yang akan terjadi kalau kita bicara risiko di perusahaan itu, kalau risiko sudah diidentifikasi sebelumnya, dia kan bikin program mitigasi kan, mitigasi risiko. Kemudian dia nanti memonitoring kejadian-kejadian yang potensi risiko sudah diperkirakan. Jadi kalau risiko sudah diperkirakan sebelumnya dan perusahaan sudah antisipasi, dampaknya agak kecil biasanya. Tapi kalau perusahaan itu nggak nyangka itu terjadi, misalnya seperti perusahaan itu bikin hotel di pantai, dia nggak nyangka ada tsunami, nyantai-nyantai aja, ya, nggak ada fasilitas untuk pencegahan itu, tidak ada dam dibuat. Benar hotelnya ketinggian hotel sama dengan ketinggian laut, tinggi sedikit, 1 meter bedanya, ya. Kemudian juga nggak dilengkapi lah pencegahan, ya. Untuk listrik juga tidak ada listrik untuk pencegahan dari kejadian terjadi gempa dan sebagainya. Sehingga pada saat terjadi gempa, kalau dia nggak siap, waduh luar biasa. Efeknya sangat mendalam bagi perusahaan. Kerugian juga lebih besar. Nanti ada pengaman-pengaman dibuat untuk itu. Ya. Itu kenapa risiko itu penting ya. Karena mengurangi efek dampak dari kejadian risiko yang cukup besar bagi perusahaan. Ya. Dampak kerugian besar sekali ya. Gitu. Nah, sama juga seperti misal kalau saudara berkongsi ya sama partner bisnis ya. Kalau saudara tidak memperkirakan risiko kemungkinan terjadi perselisihan ya, atau teman bisnis saudara berbuat curang ya, tidak ada antisipasi, tidak ada merasa kekhawatiran itu, berarti sudah percaya aja kan, tidak ada suatu kebijakan hati-hati untuk menangani keuangan dan sebagainya. Pada saat titik waktu tertentu tetap berbuat curang bisnis sudah habis duit semua. Tapi kalau sudah tahu itu akan terjadi, so hati-hati itu. Misalnya pengeluaran dan otorisasi keuangan sama dia itu dibatasi ya. Harus persetujuan berdua ya, nggak boleh dia sendiri. Keuangan harus diperketat ya. Kalau tidak duit dilarikan, pasti efeknya dampaknya nggak terasa ya. Jadi kalaupun dia melakukan penggelapan uang karena ada kebijakan pembatasan, uang bisa digelapkan nggak sebesar kalau dia dibebaskan begitu saja ya. Atau kewenangannya sangat luas terhadap perusahaan itu. Itu contoh aja bagaimana kalau perusahaan itu tidak mengelola risiko tanpa identifikasi risiko di awal, lebih sakit ya. Dampak itu luar biasa. Recovery juga mahal. Ya, mahal sekali recovery. Sama juga kalau sudah juga bisa mencari suami ya. Nah, suami itu sudah terantisipasi kemungkinan dia macam-macam. Sudah bekerja berhenti ya. Kalau begitu berhenti, kita tahu suami pergi menghilang itu aja. Nah kan padahal ada salah satu sumber penghasilan. Nah itu seperti itu. Itu jadi aduh luar biasa sok. Tapi kalau sudah siap ya, kemungkinan dia pergi, sudah siapkan segalanya ya. Itu nggak sok. Sama kalau suami meninggal dia sama. Sudah pisahkan semua. Jadi bisa meninggal sudah nggak sok lagi. Memang sudah dipikirkan. Tapi akan pulang waktu dekat ya, seperti itu misalnya. Ya. Sudah melakukan persiapan. Itu jadi semua di dalam kehidupan di dunia ini orang paling tidak mau memikirkan risiko karena dianggap itu pemikiran negatif ya. Negative thinking. Kalau di dalam ilmu risiko itu penting itu, negative thinking itu perlu. Ya. Karena selama dikerjakan profesi auditor itu kalau negative thinking nggak akan ada temuan itu ya. Thinking itu tidak semua kehidupan diterapkan. Jangan berpikir negatif ya, tergantung profesinya ya. Kalau profesinya sebagai auditor ya nggak mungkin lah tanpa negative thinking. Kalau positive thinking ya nggak ada temuan ya. Wah saya percaya sama kamu aja, usah saya periksa pekerjaan kamu, saya percaya aja.
nggak mungkin terjadi apa-apa. Udah gitu semua, cincai semua ya. Nah, itu bahaya. Ya, penyidik kalau nggak ada thinking, nggak ada temuan itu. Temuan. Itu juga dalam risiko yang akan dihadapi. Kalau negative thinking nggak ada, positive thinking ya nggak ada upaya identifikasi risiko, nggak ada upaya itu. Kita percaya ke Allah aja, udahlah, pasrah aja. Pribadi boleh seperti itu, perusahaan nggak bisa seperti itu. Siapkan semua, ya. Ini kan entitas bisnis sama kita kan bukan entitas bisnis. Kalau pribadi sih nggak masalah, kita bisa pasrah seperti itu. Secara pribadi pun banyak juga orang melakukan berhati-hati. Yang misalnya udah tahu depannya jurang, ya nggak pakai pelindung lagi, kacamata hitam lagi itu, mana kelihatan, ya kacamata hitam gelap lagi itu, ya begitu jalan kepleset jatuh langsung ya, jatuh di jurang sedalam 500 meter, ngeri nggak tuh 500 meter ketinggian. Kalau di bukit di bukit di Cina itu ada sampai 400 meter tinggi bukit itu, lereng itu, jatuh udah lewat, udah nggak ada lagi kemungkinan hidup ya. Sama saya kalau kita lihat di perjalanan gunung di daerah Afghanistan ya, di daerah China ya, daerah Bangladesh itu kan jalannya jelek sekali itu. Kalau di China masih mending tuh. Bangladesh, Afghanistan, Pakistan itu jalan jelek banget ya. Kalau kepleset sedikitnya jatuh ke bawah, itu risiko luar biasa. Nah mereka sudah tahu akan kepleset, mereka hati-hati ya. Hati-hati. Coba kalau mereka nggak tahu gunung curam seperti itu, udah nggak berdatar semua, habis. Ya. Itu penting ya. Ada beberapa alat yang disediakan untuk membantu dalam pengendalian risiko. Ya. Ada banyak alat, tapi kita ini penjelasan umumnya. Tadi ada teknik identifikasi risiko ya. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi itu pengenalan dari aktivitas bisnis ya, perusahaan itu. Kalau sudah ditempatkan di bagian produksi, kira apa? Kalau ditempatkan di bagian dealer ya, di perbankan, pengenalan dulu biar tahu kemungkinan apa yang terjadi. Boleh dokumen, misalnya pelan keuangan, flowchart, organisasi chart, existing policy, loss report, kontrak and list, fire rate, tingkat kemungkinan bakar, make up, experience, modification letter, dan dokumen lain yang terkait dengan bisa kita pelajari kira-kira potensi risikonya seperti apa di bagian tertentu itu. Ya, seperti sudah bagian kredit. Apa potensi risiko di kredit itu? Risiko misalnya dikenakan debitur yang tanda-tandanya berapa bulan itu sudah mulai dikasih penjualan turun ya. Kalau penjualan turun itu disengaja. Apalagi kalau seandainya debitur itu banyak perusahaan. Ya. Jual perusahaan ke kita BPTB. Dijual penjualan ke PTA. Udah nggak dibayar PTA itu. Jual barang, kalaupun masuk putaran masuk ke PTB itu duit. Sehingga PTA yang PTB itu dia nggak punya duit. Jadi dimacetkan oleh mereka. Semua potensi likuiditas itu pindah ke PTB semua. Karena bank itu nggak ada hubungan dengan PTB, nggak bisa dia menagih PTB gimana? Ya urusan dengan PTA. Urusan dengan PTA. PTBG sebagai PTA nggak dibayarnya gimana? Piutangnya. Duit masuk. Ya. Karena jual murah ke PTB, jual murah. Ya. Jadi keuntungan itu pindah ke PTB. Misalnya contoh ya. Bisa PTA produksi, biaya produksinya unit 100. Dijual ke PTB 100. Dia nggak untung kan? Malah lebih parah di bawah harga pokok dijual. Dia keuntungan itu pindah ke PTB. Berapa PTB? Karena PTB nggak berhubungan dengan bank yang tempat minjam PTA. Kalau PT Bank itu melihat laporan keuangannya, di PTA itu mengalami kerugian, dia tahu di PTA itu punya piutang PTB, berarti bank nggak punya kuasa untuk menagih PTB. Hubungan dengan PTA secara hukum. Itu praktik yang terjadi di macet seperti itu. Ya. Bodoh seperti itu banyak sekali. Jadi PTA-nya gemuk ya, gemuk PTA-nya. Setelah gemuk PTA dari modal dari modal keuntungan di PTB itu dibikin lagi perusahaan baru ya. Perusahaan baru PTA itu udah mati nih, udah disita semacam. Nggak ada masalah buat
debitur nakal tu. Bikin lagi PTC yang baru. PTC menjual lagi bank lain. Kan PTC belum pernah meminjam tu. Dia terbiasa dengan BTB yang kaya. Udah bank tergiur. Modus bikin lagi tu. Debitur jadi pabriknya dijual ke pabrik itu bahan baku di PTB. Udah jual ke PTB bahan bakunya. Jualnya dikasih tahu lah ni jualnya segi seret, turun, jual murah PTB. Kalau keuntungan PTC itu pindah ke PTB. Modus sama PTA. Kaya sekali, bangkrut lagi. Sehingga bisa kaya raya tu. Misal kredit bank yang, misal sekarang kan kredit bank tu sampai triliunan. 500 miliar, 7 miliar, 1 triliun, 1,2 triliun. Nah, dalam waktu 2 tahun langsung macet. Tak berbunga sama sekali. Bang lihat laporan aku, iya, nggak ada polusi, nggak tagih hutang bengkak, nggak ada yang bisa lagi. Ya, lagi PTB macam sana. Macam-macam lah ya. Nah, yang parah sekarang, PTB itu tidak terafiliasi dengan PTC, itu parah. Cara tu modus gimana? Modusnya bisa aja. Pemegang sahamnya itu menggunakan sopirnya, pegawai rendahnya, pembantunya, pemegang saham. Nah, dengan direksinya dipakai juga orang-orang yang di luar yang istilah orang yang itulah orang yang tidak pintar lah seperti itu. Biasa tingkat kemampuannya biasa, tidak punya pengetahuan, bisa gampang dibohongi, itu diangkat sebagai direksi. Udah, sehingga dia di PTAC itu nama dia sendiri tak terdeteksi punya operasi di PTB. Itu modus-modus dari yang sekarang kaya raya itu. Waktu zaman saya di bank banyak seperti itu. Dan kaya raya menguasai politik segala macamnya. Jadi mereka dilahirkan dari sistem seperti itu. Belum lagi merampas tanah rakyat. Ya. Tanah dibeli sama itu lebih murah, ya. Banyaklah. Jadi praktik itu yang terjadi. Nah, kembali ke sini itu perlu orientasi, ya. Itu dokumen. Itu review, kemudian dia inspeksi ke dalam, lihat kondisinya, ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana jadi bunga risiko terjadi di lembaga di lembaga ini lupa ada penjelasan berikutnya. Jadi beberapa risiko yang kemungkinan potensi terjadi di lembaga keuangan ya. Tadi itu seperti ini ya. Nah ini pertama interest risk ya. Kedua market risk. Ini risiko yang mungkin terjadi di lembaga keuangan ya. Keuangan. Itu jadi perbankan itu lembaga keuangan paling banyak menghadapi risiko ya. Jadi risiko terjadi ya. Seperti di di perusahaan pabrik dan manufaktur kan karena market risk tidak begitu karena dia tidak bermain di pasar uang, pasar modal. Kalau di pasar uang ternyata interest rate risk mereka juga kadang tidak begitu berdampak kepada mereka. Kalau balance risk nggak ada. Teknologi personal risk kadang juga beda ya caranya. Forex risk kalau mereka beli dan jual dalam negeri nggak ada. Itu apa? Interest risk itu adalah risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan ketika terjadi mismatching tempo antara aset dan liability itu berbeda. Misal contoh ya, misalnya asetnya di temponya 2 bulan, tapi utangnya temponya 4 bulan, nah, itu kan nggak match. Ya. Jadi pada saat aset tempo 2 bulan, dana itu kan tidak bisa bayar utang, karena utangnya jadi 4 bulan. Sehingga harus direinvestasikan lagi kan, investasikan lagi. Reinvestasi itu kalau sepanjang bunganya sama dengan sebelumnya nggak ada masalah, tapi bunga turun, nah itu kerugian ya. Sedangkan bunga utang tidak mengalami penurunan ya. Karena kan lagi utang itu 2 tahun dengan bunga fix ya, udah ya. Kemudian kredit diberikan setahun misalnya, bunganya
floating itu bisa menimbulkan kerugian, ya. Suku bunga. Begitu sebaliknya, kalau hutangnya itu setahun, oke, diberikan 2 tahun, begitu tempo, nggak ada dananya karena masih tertanam di kredit, ya, jadi belum jatuh tempo. Sehingga perlu cari pasar uang untuk melunasi kewajiban jatuh tempo itu. Pasar uang itu kalau bunga untuk pasar uang lebih tinggi pada bunga sebelumnya dari hutang itu, dia mulai kerugian kan, kerugian. Ya. Di tahun kedua ada kenaikan bunga, ya, di mana bunga kredit mungkin naik, ya. Kalau sudah kontrak misalnya 2 tahun sekian bunganya, itu jadi interest rate risk, ya. Jadi ada upaya lain untuk mengatasi dengan melakukan hedging, ya. Hedging itu misal kalau seandainya saya punya kredit setahun, hutang saya 2 tahun, maka saya akan hedging pada saat bukan hedging itu bukan apa hedging namanya, hedging tapi jenisnya lah jenis swap ya, swap. Jadi swap itu untuk supaya nggak terjadi mismatch di dalam kasnya, maka utang yang setahun itu saya swapkan untuk 2 tahun, ya, 2 tahun dengan bunga tertentu, ya. Ini contoh misalnya seperti ini contoh, ya. Misal perusahaan lembaga keuangan itu menerbitkan liabilitas 100 juta setahun untuk membiayai pembelian aset 100 juta juga, jadi dia tempoh 2 tahun, ya. Dia mendapatkan dana di pihak kedua, pihak ketiga, ya, 100 juta. Misal obligasi contoh seperti itu, ya. Setahun. Tapi kemudian itu membiayai pembelian aset, ya. Aset itu bisa jadi pembelian investment sekuritas misalnya, tempoh 2 tahun, ya. Cost of fund dari utangnya 9%. Kemudian interest return aset 10%. Ya, berarti 9%, aset itu return aset 10%. Ya. Sehingga profit per tahun berapa? 10 kurang 1, 9 bukan 1% setahun. Dikali pokok itu, yang 100 juta itu. Dapat 1 juta dolar. Dan tahun kedua kan tempo utang tempo setahun. Tapi asetnya belum ditempo kan. Kan tempo 2 tahun lagi. Masa pada saat tahun kedua jadi certainty profit karena perlu refinancing liability. Refinancing liability lah utang dibayar dengan utang baru, itu maksudnya. Utang tempo sebenarnya masih punya tempo dari kredit diberikan, ya. Aset yang produktif lah, ya. Nah, sehingga dengan demikian terjadi refinance liability. Refinance itu bunga tahun kedua 11%, ya. Yang pertama kan 9% bunga cost of fund. Tahun kedua 11%. Kalau rugi 2%, ya. Rugi 2%. 2% itu tahun kedua rugi 10% tapi dengan profit 1%. Ya. Kenapa rugi 1%? Ya. Karena 11 dikurang 10 berapa? Kan pada return 10. 11 itu 1%, ya. Walaupun kenaikan jadi 2%, tapi rugi 1% karena profit 1% itu langsung ditutup dari kerugian itu. Kalau tahun kedua 11%, maka terjadi loss yang akan jadi loss. Loss ini terjadi disebut refinancing risk, ya. Ya. Itu yang maksudnya, ya. Nah, misalnya contoh lagi, ya. Liability 100 juta itu kebalikan, ya. Tadi kan liability setahun, asetnya 2 tahun. Nah, ini dikembalikan. Kalau dia pinjam hutang tadi hutang setahun, ini setahun, ya. Bagaimana kalau tahun kedua itu bunga 9%, tadi kan tahun kedua bunga 11%. Kalau 9% gimana?
ya. Berarti namanya aset 1 juta dan 1 tahun return 10%. Maka ini namanya long funded ya. Misalnya kenapa long funded? Karena kan waktu interest itu 2 tahun ya, 2 tahun. Ya, kalau tadi interest berapa nih? Setahun ya, setahun. Sekarang 2 tahun. Ya. Asetnya setahun kebalikan itu. Jadi asetnya 2 tahun, longnya 1 juta ya. Bisa posisi long funded di mana waktu liability lebih lama ya. Misalnya interest aset turun tahun kedua 9%. Ini artinya apa? Pada saat asetnya tempo ya, bagi tahun pertama, dana masih ngendap. Kenapa? Nggak bisa gunakan baru tahun-tahun 2 tahun lagi di tempo. Sehingga di-invested lagi ya, invested lagi. Kalau investasi lagi itu kedua bunga 9%, tadi kan 10%. Nah, kalau demikian maka akan terjadi apa? Mengenai interest rate dengan berinvested short term aset turun kedua terkait dengan liability. Jadi kalau 9% berarti 20% ya, 9% berarti kan 10%. Nah, turun 1%. Kalau sopan 9%, jadi 0. Tentuan keduanya 0. Ya. Kalau seandainya hitung kedua itu apa 8% ya 8%. Kalau persen itu gimana? 8% kurang 9%, lagi 1%. Ya. 1%. Yang kedua. Yang kedua market risk ya. Market risk. Risiko ini terjadi ketika ini kalau seandainya lembaga keuangan itu ada asetnya ditradingkan di market. Misalnya contoh suap harga ditradingkan di pasar. Ya. Itu. Ada istilah trading book, satu lagi apa namanya? Banking book ya. Trading book sama banking book. Trading book itu yang potensi menunjukkan market risk, sedangkan banking book tidak. Seperti misalnya kredit diberikan itu tidak diperdagangkan di pasar uang, pasar berjangka. Pasti tidak ada kemungkinan terjadi risiko market risk. Tapi kalau surat berharga ditradingkan di pasar uang, maka kondisi itu trading book ya. Itu berarti trading book sama banking book ya. Trading book itu yang, jadi market risk potensi untuk yang sesuai di trading book ya. Kalau banking book nggak ada. Jadi market risk ini terus langsung terkait dengan interest rate risk, ya. Equity return, dan forex risk. Ketika risiko market bisa naik atau turun. Jadi risiko muncul pasar itu karena kalau dia di pasar uang, berarti kan kurs itu naik. Nah, itu bukan market risk. Kalau kursnya stabil, market risknya tidak ada. Kemudian kalau di pasar modal ya, pasar modal apa? Dua kan pasar modal itu, obligasi saham. Harga saham itu tidak stabil, jadi menimbulkan risiko, market risk ada. Kalau ke pasar itu stabil ya, kalau perubahan tidak ada market risk ya. Tapi nggak ada keuntungan situ. Ya. Ada keuntungan. Nama keuntungannya apa itu? Ya. Satu dividen, satu capital gain. Mungkin nggak ada situ ya. Ada capital gain di situ. Karena agak stabil. Maka di dalam pasar modal itu investor itu sengaja mengadu-adu harga karena ada taking profit di situ. Ada keuntungan yang bisa diambil di situ. Ya. Jadi kalau harga nggak bergerak, pas pukulan itu nggak untung. Maka suka digoyang harga pasar supaya ada keuntungan situ. Ya. Jadi terjadi gejolak harga sudah perbuatan investor mayoritas, investor yang kuat, besar investor institusi. Karena mahal juga biaya untuk menggoyang pasar, mahal biayanya. Karena dia pura-pura menjual, pura beli, dia punya dana juga. Jadi dijual, dia punya saham di pasar modal ada sekian lot ya, nilainya misalnya 400 miliar. Dia punya dana 400 miliar, pura-pura beli itu. Diborong, saham itu beranak perusahaan lain. Jadi yang lain pada ikut borong, cari itu. Harganya naik ya, naik. Begitu dia borong, habis itu yang beli itu menjual ke pasar. Bisa diborong oleh
dari yang perusahaan terintegrasi, tapi pasar bisa tahu perusahaan terintegrasi yang borong. Kalau borong perusahaan terintegrasi, pasti pasar nggak ngefek curiga mah. Tapi celakanya kan perusahaan yang bukan terintegrasi mereka kerjasama menggoreng harga saham itu, menggoreng saham ya. Nah, kalau sekarang kan susah goreng saham tuh. Dulu sebelum ada internet gampang dipengaruhi, sekarang nggak susah karena investor modal itu lebih canggih informasinya. Ya kalau misalnya PTA itu dibeli oleh PTB yang memborong dengan sekian banyak perusahaan ngejar harga saham. Itu teliti perusahaannya hubungannya apa. Internet kan gampang tuh. Nanti kan dapat jejak digital, jadi digital. Jadi digital itu yang bahaya. Wah ini nipu-nipu nih kata si Mr. Lain. Tapi nggak efektif perusahaan untuk menggoreng saham. Ya. Kayaknya menggoreng saham sekarang itu udah susah deh. Ya. Yang gampang itu menggoreng saham waktu zaman belum ada internet secanggih sekarang. Bisa menggoreng saham, ya, harga saham. Sekarang kalau masih ada juga, berarti investor di pasar modal itu masih belum sophisticated, ya, belum pintar, masih gampang dibodohi. Berarti pasar sangat tidak efisien. Kalau pasar modal efisien itu pertama tidak ada pelaku yang dibodohi, investor yang dibodohi oleh investor lain. Ya. Semua kemampuan investor itu rata-rata di atas rata semua, itu sophisticated semua. Yang kedua tidak ada transaksi cost. Ya. Semua informasi tersedia di pasar tanpa siapapun dikasih gratis karena transaksi cost nggak ada. Itu. Jadi maka dengan kondisi seperti itu ya, manajemen lembaga keuangan harus menetapkan kontrol atas limit position yang diambil oleh tradernya. Ya, seperti misalnya kalau posisi limit itu misal limit trading dilakukan oleh si dealernya ya, nggak boleh lebih dari sekian. Dan tingkat kerugian dalam bermain di pasar uang itu dibatasi juga. Kerugi sekian udah ditarik dari permainan, nanti sudah istirahat dulu, nanti temannya maju untuk melakukan trading. Maka di ruang dealing room itu, di ruang itu ada tempat tidur kali ya, istirahat dulu ya. Atau tempat fitness juga ada. Ruang makan juga ada. Olahraga, fitness, ruang makan, musik ya, ada juga di sini. Dia main gitar dulu ya. Karena di dia itu ada yang hobi musik, istirahatkan musik di situ ya. Band dulu. Biar fresh ya. Ya. Sama kayak pemain cadangan lah. Kalau ada pemain yang udah letoy, udah lemes, ditarik lapangan, diganti pemain baru. Nah, pemain yang keluar ini di fresh dulu ya, pijat ya, kasih vitamin, suruh istirahat, suruh nyulukan kaki, ditiduran, terus pulih kembali. Ya. Di dealing ya, jauh beda konsep seperti itu. Ya. Saya ada batas limitnya, sehingga kerugian itu bisa dikontrol. Beda kalau itu kan sebenarnya judi juga, cuma judinya berdasi. Ya, bermain di pasar uang itu kan judi. Ya, jual beli mata uang kan. Tapi judinya resmi, legal dan regulasi banyak dibuat untuk membantu melindungi dari dealer itu, dari bank itu sendiri. Tapi coba kalau jadi kampung ya, jadi kampung kalau sudah kampung itu judi, bisa coba buat duit 10 juta ya. Ada berempat ramai, masing-masing 10 juta juga. Rasa duit sudah 15 juta, sudah bisa nggak berhenti? Pasti sudah berhenti di Maret sama 3 itu. Berhenti nggak bisa. Jadi berhenti kalau duit sudah habis, baru berhenti. Ya. Maka kalau saudara berjudi, kalau berjudi itu bersolo karir ya, tanpa ada kongsi, ada kolaborasi, pasti melorot semuanya habis. Ya. Berempat main bertiga itu sekongkol tuh, yang saudara. Kongkol, waktu pertama sudah menang ya, udah menang bisa 10 juta udah 15 juta duitnya, udah mulai senang sampai 20 juta duitnya. Ya. Yang bertiga ini ada yang kalah, dan juga menang, tapi menang sebanyak saudara. Nah pada saat itu mereka mainkan, ya. Mainkan sehingga berikutnya dari menang 15 juta, tahun itu rugi terus, rugi itulah. Saya masih punya harapan, saya akan pasti menang, karena saya pernah menang 15 juta. Dikasih lagi itu.
kalah. Setiap kalah tu makin optimis akan menang. Habis duit semua. Sekarang tidak ada aturan. Misalnya kalau saya bikin aturan, saya bilang saya suruh main kasih tahu. Saya nanti kalau menang 15 juta, saya berhenti ya. Mana ada yang berani ngomong seperti itu, preman semua sih. Ya. Itu bahkan jadi kampung tu sampai porot, semua diporotin ya. Tapi kalau bermain di link room ada permainannya cantik itu ya, cantik ya. Jadi kalau dia rugi sekian tarik ya. Kalau laba masing-masing kan ditarik ya. Kasih pemain baru ya. Bagus main ya. Nah, kasus Biring, bank yang dagang Inggris terkenal sekali gitu ya. Ya. Di Biring Bank itu ada cabang Singapura ya. Singapura itu yang pegang adalah dia trading loss per hari. Trader Nick Leeson. Leeson itu kerja di bank Singapura, dia beritahu bahwa indeks Nikkei stock market akan naik. Dibelilah indeks itu ya. Ini pasal berjangka. Sehingga beli future itu kan ada indeks disebut senilai 8 miliar dolar. Bayangkan aja itu. Mungkin dia beli nggak ada duitnya, paling duitnya bayar itu provisi aja itu ya. Terus kertas dia 8 miliar. Tapi ini karena sifatnya futures, jadi kalau rugi laba harus direalisasikan atau bayar net settlement pembayarannya. Begitu indeks Nikkei itu jatuh ya, habis 8 miliar dolar itu dulu berapa ya? 8 miliar dikali 10 aja udah 10.000, 8 miliar kan 80 miliar ya, 10 miliar dolar, 8 miliar 80, kalau 8 dikali 10.000 berapa itu? Dia jadi triliun ya, jadi triliun ya, 8 triliun, 8 triliun, 8 triliun. Dan sehingga kenapa jatuh indeks Nikkei? Karena ada gempa di Jepang. Indeks itu kan di Jepang kan, Tokyo Stock Exchange. Ya, indeks Nikkei jatuh. Sehingga Baring mengalami loss sebesar 1,2 miliar dan insolvensi serta bangkrut. 1 miliar dolar. Ya. Dolar kan sama dengan triliun, 1,100, jadi 12 triliun ya kerugian. Ya. Kerugian. Langsung collect. Ya. Sekarang di Indonesia korupsi 12 triliun ya. 12 triliun, 4 triliun ya. Kita collect nih. Tapi kalau ini jangka pendek, lama-lama pasti collect juga gitu. Ya. Korupsi gila-gilaan. Ya. Ini trading loss juga dialami oleh commercial bank, investment bank. Commercial ada satu investment bank. Investment itu mesti apa? Dia sebagai perantara itu, agent. Nanti ada pihak yang investasi di situ, ya, dianggap itu sebagai penyertaan, ya. Nanti tanamkan di aset itu. Itu betul berjangka ya, dia beli option dan segala macamnya, ya, dengan aset tertentu ya. Jadi investment dan mutual fund atas solusi aset yang mengalami penurunan nilai atau rubel secara dramatis dari kurs 6 per 1 dolar menjadi 16 per 1 dolar. Waduh ya. Ini berapa kali itu? Yang ke-16 sekitar hampir 12,5 kali. 2,5 kali jatuhnya. Jadi selama Agustus dan September 1998 ya. 1998 itu banyak kejadian. Karena kan krisis moneter di situ, melanda seluruh dunia. Tapi yang berat dampaknya ke Indonesia. Ya. Malaysia juga pulih, Singapura juga cukup pulih. Indonesia yang terasa bertahun-tahun 98 ya. Tapi masih terasa di tahun 2000-an. Berapa tahun itu. Itu Jakarta sepi sekali itu ya. Krisis itu. Setelah kejatuhan satu kan. Jadi krisis. Ya. Yang ketiga, credit risk. Risk itu risiko timbul karena perusahaan lembaga itu memberikan pembiayaan pada nasabah, sehingga nasabah itu tidak mampu bayar pokok dan bunga. Jadi berapa potensi kemungkinan pokok dan bunga enggak kembali itulah sebut yang credit risk default risk. Ya.
Tapi potensi dari kredit berikan itu yang kembali repayment rate ya, tingkat pembayaran kembali itu yang merupakan yang bukan risiko ya. Misalnya repaymentnya 80%, berarti 20% risiko. 20% itu probability kemungkinan dia nggak tertagih. Jadi risk muncul karena kemungkinan harus kas atas klaim keuangan yang dijanjikan kepada lembaga keuangan seperti loan atau bond tidak akan dibayar sepenuhnya. Sepenuhnya dia tidak full lah. Misalnya kalau saya pinjamkan 1M dengan 10%, saya kan berharap kembalinya 1,1 miliar kan. Tapi ternyata enggak, ada dugaan. Jangan bunga pokoknya nggak perlu dibayar. Itu repot lagi. Ya. Juga perlu ada monitoring ya, dan pengumpulan informasi tentang peminjam. Itu kalau di kredit kan itu ada monitoring. Jadi itu satu yang mitigasi risiko. Monitoring ya, on the spot ya. Kemudian juga menganalisis laporan keuangan. Kalau saya dulu di corporate credit itu kan ke 8 tahun. Corporate credit itu kita serius kan 3 bulan menganalisis laporan keuangan 3 bulan ya. Bulan dia 3 bulan. Jadi kerja saya kalau ada laporan keuangan dari debitur langsung saya analisis bagaimana kondisinya, seperti apa likuiditasnya, dan potensi dia macet ada enggak. Nah, ini ada specific credit risk ya. Itu adalah risiko gagal bayar oleh perusahaan peminjam. Ada specific risk kredit ya. Ini risiko yang timbul karena gagal bayar dari perusahaan terkait dengan jenis risiko proyek tertentu yang diambil oleh perusahaan tersebut. Risiko ini dapat dikurangi kalau specific kredit bisa dikurangi dengan bahkan diversifikasi aset atau portofolio kredit ya. Maka di dalam ketentuan OJK itu kan bank itu tidak boleh membayar satu sektor industri kan. Boleh kalau industri itu kacau, tutup semua bank. Makanya kalau dia membayar kredit di banyak sektor industri itu mengurangi risikonya. Karena masih sektor industri itu kan karakteristik berbeda. Ya. Kalau pada sekarang aja lah. Misalnya saat COVID ini, perusahaan bergerak di bidang operator seluler untuk internet, raya sekarang. Mungkin pengguna internet itu berkali lipat dibanding sebelum COVID. Ya. Banyak rumah tangga itu sebelum COVID tidak langganan WiFi, setelah COVID langganan WiFi, hiburan buat dia. Itu TV juga laris manis ya, TV juga laris. TV lebar itu, tadi mereka tak perlu TV, sekarang mereka perlu TV lebar untuk nonton hiburan. Di rumah nggak ada kerjaan lagi. Kan mereka PFA itu rapat sambil nonton ya, sambil lihat HP ya, sehingga perusahaan itu terus itu hampir luar biasa itu ya. Sebelum COVID itu WiFi juga baru pasang WiFi itu sebelum COVID ya, COVID. Tapi sebelumnya saya nggak itu sama WiFi, belum ada kebutuhan sebagai HP masing-masing. Ternyata lebih irit menggunakan WiFi langganan daripada kalau beli paket data gitu ya. Itu contohnya ya. Itu contoh kenapa portofolio aset penting, portofolio diberikan juga penting ya. Kemudian sektor pariwisata akan hancur. Coba kalau bank itu memiliki kredit sektor pariwisata semua. Terus COVID itu kan kolab bank. Tapi bank itu kan enggak. Dia tidak hanya sektor pariwisata aja, dibiayai banyak sektor lain. Jadi meskipun risiko COVID ada banyak sektor juga naik, tapi sektor yang bangkrut lebih banyak pada naik itu sebenarnya. Rumah sakit juga naik sekarang itu. Walaupun sebelumnya risk ya. Nah inilah risiko yang susah untuk dikurangi. Makro, estimatif itu makro. Inflasi, ya, tingkat GDP, ya, tingkat pengangguran itu nggak ada industri pun bisa mengatasi itu.
bank itu nggak bisa melakukan portofolio dengan ada kredit sistematik risk. Misal pada saat GDP turun, aduh semua sektor isi kena semua itu. Kecuali dia diversifikasi kredit luar negeri. Misal bank itu kasih pinjaman dia hanya di Indonesia tapi di Malaysia, di Singapura ya. Itu bank-bank internasional ya. Tapi bank nggak segampang itu kan. Bisa bank pemerintah buka cabang di Bank Malaysia. Nggak mungkin dia bisa naik dana masyarakat di situ. Pastilah. Dia hanya bisa mampu naik dana dari pengusaha-pengusaha Indonesia yang ada di Malaysia. Ya. Tidak aja di Indonesia. Di Indonesia bank asing itu sepi. Ya, bank asing itu. Dia aja laporan keuangan perbankan. Yang dia aja yang itu deh, yang publik itu. Itu kalau di laporan di OJK ya. Coba bandingkan porsi itu besar mana bank lokal atau bank pemerintah atau bank asing tentang penghimpunan dana. Pasti dana tabungan itu besar di bank pemerintah dan bank lokal. Bank asing mana ada. Ya. Setelah mau kita tabung di bank Tokyo, pasti malas itu. Bank Korea buka tabungan dengan malas itu. Jadi bank-bank asing itu dia mampu bisa menaik dana dari ekspatriat yang berasal dari negaranya di Indonesia. Begitu juga bank BNI, BNI buka cabang Singapura. Ya. Dia akan mampu mengumpulkan dana pihak ketiga dari lokal setempat. Ya, orang asli setempat nggak bisa. Mungkin dari perusahaan Indonesia yang ada di Singapura, ya, cabang Singapura, pekerja-pekerja Indonesia itu aja bisa dapat di tarik. Maka sepi itu, ya, sepi. BNI di Singapura nggak seramai di BNI di Indonesia lah ya. Jadi sepi. Kemarin itu ada lagi bank BNI di London ya. Atau Bank Mandiri sebagainya. Itu tidak seramai kalau di Indonesia. Ya. Mungkin pasti nggak ramai lah Pak, mereka transfer sebesar. Enggak juga tuh ya. Lihat aja. Potensi cabang asing itu, maka cabang asing itu cabang kan nggak yang besar representatifnya. Yang besar cabang. Ya. Gitu. Itu sistematik risk itu ya. Kalau spesifik risk bisa lakukan. Kalau spesifik risk itu setiap perusahaan itu beda-beda. Solusi beda-beda. Krisis 98 di Indonesia naik itu timbul karena NPL. Berapa banyak bank yang ditutup itu 98. Ya. Jadi risiko tertinggi itu masih tetap di kredit risk ya. Bukan kata orang ada cyber risk. Cyber risk itu dampak kecil. Cyber risk itu kan kalau kecil kekuatan cyber risk itu kekuatannya global sekali, bisa mencurigakan bank. Tapi kalau masih cyber risk pelakunya masih individu ya, paling dibobol paling 3 miliar, 10 miliar ya. Bagi bank tuh nggak terasa itu. Bank Mandiri itu dengan aset 1.300 triliun, kemudian kena cyber risk di mana kerugian 100 miliar, oke aja, dia diam aja tuh. Tutup wartawan yang diberitakan di luar ya. Nanti dosu yang nggak dapat ya. Hilang itu saja. Jangan kan itu. Tabungan sudah kalau tidak oleh mereka setengah mati ngurus itu. Ya, setengah mati sekali. Ya. Jadi yang paling besar di bank itu adalah risiko kredit risk. Kenapa ya? Karena jumlah kredit itu di perbankan itu 65 sampai 68% dari total aset. Sama dengan pihak ketiga juga. Kalau beda naik, kadang lebih tinggi, kadang lebih rendah. Ya. Gitu. Kan itu LDR itu. Ya. Nah, sehingga menyebabkan naiknya loss dalam interest dan penghapusan kredit. Ya, ini ya NPL itu membuka biaya. Kredit itu pasti kalau kredit tinggi pasti profit rendah karena beban naik. Tapi terutama dengan adanya tahun 2020, 2021 masa COVID ini terjadi adanya restu. Jadi ada masing bank itu boleh tidak menambah CKPN yang bersekutu dari kredit macet. Nah itu ya.
Itu sehingga risiko kredit itu tidak mengurangi biaya. Tapi walaupun manjak kredit bermasalah, tapi tidak menaikkan CKPN. Itu kerjaan restu dari OJK ya. OJK. Yang restu itu tidak semua, mungkin orang bank tidak merasa, orang dari luar yang bisa melihat bagaimana dampak negatif di kemudian hari itu. Restu itu. Restu itu sekarang OJK terpaksa menggiatkan pengawasan kan. Restu kan tujuannya untuk diberikan kepada kredit yang betul-betul macet karena COVID, tapi debitur yang macet sebelum COVID nggak dikenakan itu, harus ada CKPN terus. Nah, perbankan karena ingin untung besar, bisa jadi kredit yang macet karena bukan COVID tetap direstu juga. Itu dicek oleh OJK. Kalau ketahuan suruh hapus lagi itu, suruh dikembalikan lagi, kena sanksi melanggar aturan. Restu OJK berapa? OJK baca di situs OJK ya. Masih berlaku sekarang boleh cabut ya, karena masih mereka menganggap, saya kemarin dengar dari Menteri Kesehatan, COVID 5 tahun lagi baru pulih kita. Atau dari mana dapat 5 tahun itu ya. Jadi perpanjangan gini terus ya. Sampai mati semua orang ya. Jadi kalau global sudah bermain ya, jangan ditanya deh. Kemudian keempat, off-balance sheet risk ya. Jadi risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Balance sheet risk adalah risiko dihadapi oleh lembaga keuangan sehubungan dengan aktivitas yang aktivitas yang berkaitan dengan contingent asset dan contingent liability. Contingent liability ya. Jadi contingent asset itulah off-balance sheet yang berpotensi menjadi aset ya. Off-balance sheet berpotensi jadi aset. Contingent liability operasi berpotensi jadi hutang. Jadi begitu berpotensi jadi aset ya, timbullah klaim kepada ketiga. Kalau potensi liability juga kewajiban pihak ketiga. Ya. Nah, waktu klaim kepada pihak ketiga itu bisa jadi klaim itu tidak sebesar pada sebelumnya. Ya. Sebelumnya. Kalau saat dilakukan kontrak dari balance sheet itu. Balance sheet ini tidak saja dalam laporan keuangan karena dia belum mempengaruhi posisi keuangan ya. Pada saat dia exercise, kemudian jadi contingent jadi aset, baru situ ada kerugian di situ. Si kerugian. Contoh seperti standby LC ya, kemudian juga LC guarantee ya, jaminan LC, non-commitment, merchant servicing contract, non-musik security derivative, safe forward, future swap, opsi oleh lembaga keuangan. Tapi perlu saya ingat ya, jumlah balance sheet di aset perbankan nasional itu kecil jumlahnya, termasuk Bank Mandiri sekalipun kecil. Saya pernah meneliti tentang balance sheet ini, meneliti. Itu kecil banget ya porsinya, ya, kecil sekali, ya. Jadi saya balance sheet itu hasil penelitian saya, ya, masuk di konferensi di Malaysia, ya. Jadi saya masuk di jurnal yang lebih internasional, so. Balance sheet jarang diteliti juga, ya. Jadi ternyata amalan ada bank tuh kalau nol balance sheet. Jadi Fimbase nggak apa-apa dapat balance sheet, nggak ada apa-apanya. Jadi dampaknya kecil. Yang bahaya itu risiko kredit bahaya. Ya. Yang tiga, 5 teknologi dan operational risk. Ya. Jadi menurut The Bank for International Settlement (BIS) itu operational risk termasuk teknologi risk, risiko dari kerugian langsung tidak langsung ya. Yang berasal dari ketidakcukupan atau kegagalan internal. Apa itu? Apa? Apa itu? Oh.
Kemajuan teknologi dalam industri keuangan. Jadi itu yang kuliah dari kuliah eksternal ya. Jadi penting di sini. Nah kita sekarang ya waktu gitu ATMR ya, nanti sudah diajarkan ke ATMR. ATMR menentukan nanti di terakhir kuliah ada pertemuan ke-13 itu ada ATMR. Di kemajuan teknologi dalam industri keuangan, nasabah dapat melakukan transaksi keuangan dari PC di rumah. ETF melalui SIA, wire transfer payment network seperti clearing, or center bank, payment system, chips dan sebagainya. Ada masalah sekarang ya. Nah ini juga berpotensi ada cyber risk, itu cyber risk macam-macam ya, cyber risk dari perbankan. Ya. Tapi kan kerugian nggak banyak lah, terus terang aja. Bisa BCA diobol cyber risk, kalau kerugian cuma 3 miliar ada apa-apa gitu. Ya. Atau nasabah uang 10 miliar langsung hilang. Hilang oleh perlakuan apa dari oknum ya, baik oknum perbankan atau eksternal kerjasama. Tapi bank tu nggak goyang. Tapi kalau risk itu bisa triliunan ya dampaknya. Itu yang berbahaya. Ya. Tapi cyber risk ini sampai sekarang belum bisa dengar tu kerugian sampai 1 triliun 2 triliun ya, nggak ada. Ya. Nah, teknologi risk adalah risiko dialami oleh lembaga keuangan ketika investasi dalam teknologi tidak memberikan cost saving yang telah diantisipasi sebelumnya. Ya. Kalau misalnya teknologi risk itu bisa menghemat biaya kan. Nah, banyak di perbankan itu menghemat biaya, menambah naikkan biaya malah ya. Kalinya bertambah ya. Udah perangkatnya mahal sekali investasinya ya. Jadi itu ada visual study apakah suatu teknologi risk diperlukan atau tidak. Nah, itu cost and benefitnya. Returnnya apakah bisa menghemat biaya, berapa penghematan biaya itu sekian tahun ke depan dipersembahkan nilainya dibandingkan dengan investasi terhadap teknologi. Kalau nilai investasi lebih rendah pada present value dari inflow di masa datang, tapi bagus ya. Itu boleh di atas kertas. Kata kamu seperti itu. Bagi yang bikin di atas kertas itu orang yang nggak pernah praktik lapangan, acuk lah ya. Bukan praktisi ya. Tapi staf yang bekerja di perbankan dan nggak merasakan suka duka kehidupan bisnis di lapangan. Itu juga bukan masalah ya. Masalah. Tapi biasanya kan orang perbankan itu peramalnya tinggi ya. Dia tahu marginasi akan terjadi. Walaupun si pemain, si pelaku bisnis tidak secanggih itu ramalannya. Tapi dia lebih realistis. Ya. Beda. Ya. Kalau personal risk adalah risiko timbul dari teknologi atau sistem pendukung yang memungkinkan akan mengalami breakdown dan malfunction. Bisa tiba-tiba ya, IT-nya tidak. Ini beda teknologi risk sama personal risk. Kalau teknologi itu karena teknologi risk tidak mampu menghemat biaya, malah biaya meningkat biayanya malah. Ya. Kalau malfunction dari sistem itu termasuk operating risk. Ya. Sistem misalnya ATM BCA langsung mati total 1 jam aja, itu bisa dihitung beberapa kerugian. Ya. Kerugian yang sifatnya opportunity lah. Ya. Jadi investasi pada IT yang tidak memenuhi ekonomi scale terlalu menggunakan cost. Seperti contoh dulu sama masih di perbankan itu bank niaga. Bank niaga itu bank Bali, bank niaga ya. Bank niaga ya. Itu investasi dalam bentuk IT dengan beli ruang satelit ya. Ya. Begitu dibeli, ada kebutuhan sedikit, misalnya dibeli ruangan itu untuk skala kapasitas misalnya kapasitas 1000 ya misalnya. Tapi dia menggunakan cuma 10%-nya, 100 lagi kan ada capacity. Sedangkan itu kan
pulsa dibayar terus kan, dia 24 jam nggak kepakai. Dia tawarkan kepada pihak lain tuh, tawarkan lain, ya tuh. Jadi kalau dia bank kecil ya, udah menggunakan itu bersama aja, ya. Bisa investasi langsung IT, karena mahal ya, dan menimbulkan teknologi risk ya, karena tidak mampu menghemat biaya malah tambah besar biayanya. Sama seperti saudara langganan WiFi 300-400 ribu sebulan ya, padahal saya sendiri ya contohnya, atau berangkat 1 juta lah sebulan, pun sendiri. Padahal WiFi itu bisa pakai untuk 10 orang 24 jam non stop, apa 1 juta. Itu di rumah saya sendiri cuma 1 juta. Padahal kalau sudah nggak pakai WiFi itu paling habisnya 300 ribu. Contoh seperti ada 700 dia bengkak. Nah, itu teknologi risk, seperti itu. Bisa software capacity. Ada banyak perusahaan yang menengah baru naik menjadi perusahaan besar langsung investasi IT gila-gilaan. Cuma bangkrut ya. Jadi ada kemudian korelasi antara return on domestic direct investment, foreign direct investment, dan portfolio investment tidak begitu kuat. Ini karena ya, jadi return on domestic direct investment sama foreign direct investment. Jadi domestic direct investment biasa itu direct investment itu lah bikin perusahaan ya. Kalau indirect investment seperti beli saham ya. Contoh. Direct investment berarti dia langsung bikin perusahaan. Jadi apa nggak ada hubungan antara return. Misal kalau saya bikin perusahaan dengan perusahaan asing nggak ada kaitannya. Karena kalau bidang pemerintah kadang prosedur jelas ya, negeri itu dilindungi yang luar negeri. Karena teknologi yang mendasari dari berbagai kondisi ekonomi adalah berbeda. Contoh, ekonomi berdasarkan pertanian, dalanya adalah berdasarkan pada industri. Kalau perubahan kurs dari setiap negara saling tidak terkait. Contoh, kurs US dollar, euro naik, dan kurs US dollar yang turun. Investasi lembaga keuangan di luar negeri akan mendapatkan pada kemungkinan timbulnya perang exchange. Jadi kalau dia melakukan direct investment di luar negeri ya, dengan direct investment di lokal ya, itu risiko bertambah itu. Di lokal tidak ada risiko kurs yang nggak ada. Karena mata uangnya sama rupiah. Itu dari investment di Malaysia, bikin perusahaan Malaysia, maka keuntungan tadi agak untung di ringgit, tapi setelah dikurskan ke rupiah, rugi malah bisa jadi aja. Ya. Ada di luar mah. Jadi forex risiko perubahan forex exchange rate kurs yang dapat berdampak negatif pada nilai aset dan utang lembaga keuangan nilai dengan mata uang asing. Jadi misal kalau lembaga keuangan itu punya piutang bisa surat berharga adalah bentuk dolar ya. Kapan yang mulai kerugian? Kalau nilai mata uang dolar itu turun nilainya ya, ini turun ya. Sehingga waktu jauh tempo kalau piutang turun nilainya, sehingga waktu tempo kita kan jual dolar itu. Rupiah boleh lebih sedikit daripada sebelumnya. Nah, itu kerugian. Tapi kalau kita punya utang dolar, kapan merugi kalau seandainya mata uang dolar itu naik nilainya, sehingga jumlah rupiah harus kita sediakan untuk bayar utang itu lebih banyak daripada sebelumnya. Ya. Rugilah kita ya. Itu. Contoh saya sebutkan tadi. Misalnya lembaga keuangan Indonesia meminjamkan sejumlah uang dolar kepada lembaga keuangan di Amerika. Bila ada tinggal tempo, ada punya piutang dolar di tempo diperkirakan mata uang rupiah menguat dolar, maka piutangnya set tersebut berpotensi mengalami loss ya atas perubahan kurs yang ditemukan oleh foreign exchange rate ya. Ini minjam bukan dia minjam kan, tapi minjam uang dari dolar. Jadi kalau kurs dolar meningkat naik kursnya, maka ada potensi rugi lah. Itu sebaliknya ya. Itu. Bagaimana cara untuk minimalkan kerugian itu? Ya dia lakukan hedging lah. Hedging untuk beli dolar. Ya, beli dolar itu maksudnya. Ya.
The country of sovereign risk itu risiko country risk ya. Risiko pembayaran kembali dari investasi luar negeri yang mendapatkan intervensi ya. Ini juga bisa sudah punya dari investment di tim-tim ya, bikin perusahaan di situ. Bukan dari investment ya, tim-tim. Nah, pada saat untung ya, keuntungan itu sudah dia kan mentransfer keuntungan itu ke Indonesia. Tahu ada ketentuan di Perintah Dikti. Keuntungan untuk perusahaan asing hanya boleh transfer 25% dari keuntungan. Udah. Ya. Misalnya harus tetap berada dalam negeri. Nggak bisa sudah, ya. Bisa tertahan dana solid di negara itu. Itu country risk ya. Karena ada upaya untuk perusahaan asing itu supaya ditetapkan dana transfer untuk dividen ke luar negeri ya. Supaya apa? Supaya dana itu putar dalam negeri bisa meningkatkan GDP mereka. Ya. Kalau enggak repot ya. Indonesia ada nggak aturan seperti itu? Lihat aja nanti ya. Karena nggak bisa kalau di Bank Niaga sekarang CNB Niaga berapa persen dividen dari CNB Niaga itu transfer ke Malaysia? Kan ada nggak batasan? 10% ada nggak? Ya. Kalau nggak ada tuh hebat sekali itu ya. Bisa jadi sapi perah itu Bank CNB Niaga di Indonesia. Jadi ketika perusahaan negeri tidak mampu membayar kembali hutangnya, maka pemerintah sempat akan melarang pembayaran hutang luar negeri dengan alasan politik ya. Ya. Itu contoh. Misalnya saya punya perusahaan di mana di Singapura ya, Singapura. Perusahaan Singapura itu perusahaan keuangan, saya bantu membayarkan. Itu bisa dilarang oleh pemerintah setempat. Misalnya di Indonesia melarang, kamu jangan bayarkan hutang, biar aja di tempat bayar hutang. Ya. Transfer uang itu kan dibatasi, capital flight itu dibatasi. Maka bisa mengguncang ekonomi di pemerintah tersebut. Contohnya tahun 82 pemerintah Meksiko dan berhasil mengumumkan debt moratorium. Jadi moratorium itu penurunan utang kepada kreditor negara-negara barat. Jadi kalau banyak perusahaan-perusahaan di Meksiko itu berutang ke negara barat ya, negara barat. Jadi tempo dilarang pemerintah perusahaan itu berutang ke Eropa, ke Amerika. Ya karena ada capital flight di situ. Ya udah. Jadi country risk bagi investor itu kalau dia investasi di Meksiko. Sehingga investor baru akan mikir-mikir tuh investasi di Meksiko dan Brazil. Saya takut nanti pada saat jatuh tempo perusahaan di Meksiko itu dilarang pemerintah untuk bayar hutangnya ke luar negeri. Itu repot. Ya. Masih mending dilarang karena bila alih itu tanpa bersesen pun kepada investor asing. Lebih gila lagi itu ya. Tahun 90-an negara USA, Eropa, Jepang telah menaikkan sovereign risk exposure kepada negara Rusia, itu Korea Utara, Malaysia, dan Indonesia termasuk Indonesia. Ya. Karena potensi perusahaan-perusahaan di Indonesia itu untuk berhutang kembali rendah. Jadi agak tertanam di Malaysia, Korea Utara, ini tahun 90, sekarang udah mungkin nggak lagi. Risiko likuiditas timbul pada saat pemenang pemegang hutang, lembaga keuangan seperti penabung, pemegang polis, tiba-tiba bukan penarikan dana tiba-tiba, ya pasti collab lah. Ya. Kalau ada tiba-tiba aman aja tuh, ya. Meskipun dana pihak ketiga itu jumlahnya 65-70% total aset bank itu, gila itu. Jangan bank itu memiliki dana segarnya paling 8% dari total dana pihak ketiga. Ini 90% kemana? Udah tertanam di kredit diberikan. Bayang kalau semuanya menarik dananya, ya hanya 10% dari dana ketika itu bisa dibayar oleh bank. 90% lagi nggak bisa. Gigit jari semua. Jadi gigit. Kenapa? Kita tanam dana di kredit diberikan. Apalagi di macet, nggak gila lagi itu. Ya. Gila macet. Ya.
Ini contoh 98 BPCA mengalami ras ya, 98 ya. Luar biasa ras ya. Banyak sekali. Sehingga berkolek BCA itu maka dibantu dengan klinik likuiditas ya. BCA ya. Dia mulai berbagi rekap itu ya. Pemerintah beli saham BCA ya. Tapi karena pemerintah itu nggak ada duit, dibeli pakai obligasi. Jadi ada piutang obligasi pemerintah BCA ke pemerintah. Ya. Pemerintah investasi ke BCA. Ya. Nah, misalnya contoh investasinya 100 miliar ya. Berarti obligasi rekap kan 100 miliar juga. 100 miliar. Jadi pemerintah baru utangnya ke BCA 100 miliar, tapi dia nggak memiliki kepemilikan, tinggal 50 dijual semua dengan nilai 50 miliar. Ada obligasi rekap di BCA di bank-bank dalam negeri. Ya. Jadi enak banget masuk ke BCA dengan harga murah. Kemudian instrumen series adalah risiko kemungkinan lembaga keuangan tidak mempunyai cukup modal kapital untuk menutupi penurunan nilai asetnya secara tiba-tiba dikaitkan dengan utangnya. Penurunan nilai aset lembaga keuangan bank disebabkan oleh meningkatnya NPL dan kegagalan kredit yang disalurkan. Hanya NPL bisa bikin bangkrut bank ya. Possible risk, ada operational risk ya, itu sporadis dan ini hanya tertentu aja ya. Itu tinggi ya, karena pelakunya itu pelaku individu. Tapi kalau kredit itu pelakunya hanya satu individu loh, industri kadang ya. Karena terkait dengan kondisi ekonomi suatu negara, pemerintah. Kalau ekonomi GDP turun, pasti NPL naik, dipastikan. Sejak krisis 98 2000-an banyak terjadi peningkatan NPL. Karena tidak ada kebijakan pemerintah itu merestru. Jadi tidak ada kebijakan biasa bank itu tidurlah, nggak usah kamu sisihkan kredit macet itu. Jadi biar kredit macet nol ya, bukan nol, tidak bertambah ya. Sekarang likuiditas modal bank tidak cukup sehingga kapitalisasi rasio yang mengalami penurunan dan berdampak pada insolvensi. Ini bukan loss bagi lembaga keuangan tersebut. Sudah ada risk and interaksi risiko-risiko yang ada. Jadi kesimpulan jenis risiko yang dihadapi lembaga keuangan akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan manajemen dan strategi pengelolaan risiko. Masih risiko sebenarnya saling tergantung, masih berhubungan. Misal risiko kredit dengan risiko pasar ada hubungannya. Market risk ada hubungannya dengan interest rate risk, ada hubungan juga dengan risiko solvency risk, liquidity risk ada hubungannya di situ. Saya berhubungan lah, sama kayak tubuh kita kalau kena satu penyakit berdampak kepada organ lain sehingga bukan penyakit baru. Ginjal kena jantung, kena paru-paru limpa dan sebagainya. Ke otak juga lari ya. Itu. Ini mengisolasi penyakit, tidak ada sanggup mengisolasi penyakit. Sakit ginjal bisa nggak berdampak ke jantung? Nggak bisa, kecuali ginjal dicangkokkan ya. Ginjalnya diambil ginjal dari manusia lain. Sekarang ada tuh jantung buatan ya, atau di luar tubuhnya malah ya, jantung buatan. Di dalam tapi di luar tubuhnya, dipakai ransel tuh. Ya. Kebayang benar kayak itu gambar sama video. Ya, zaman sekarang kan masing-masing risiko berinteraksi berbagai solvency risk di lembaga keuangan ya. Itu. Ada risiko lain dari interaksi risiko yang ada. Risiko lainnya seperti discrete event risk mempengaruhi profitability dan risk exposure serta aset di lembaga keuangan. Contoh discrete risk itu perubahan undang pajak ya, perubahan kebijakan regulasi itu berisiko itu. Ya, perubahan kebijakan regulasi berapa banyak perusahaan asing tutup Indonesia karena perubahan kebijakan regulasi. Pindah relokasi ke Vietnam ya. Bahwa kondisi pasar uang juga pengaruh fraud, chief, ekonomi, seperti inflasi volatility, unemployment, pengangguran itu bisa berdampak juga pada perbankan itu. Ya, jadi saya sampaikan di sini, artinya di sini betapa bank itu rentan menerima risiko yang saling berkaitan ya. Karena bank itu sama manusia yang super sibuk ya, jadi banyak penyakit. Jadi kalau UKM itu penyakitnya nggak banyak itu UKM ya. Risiko nggak banyak, tapi risiko paling dikejar-kejar terantip paling ini. Terantip dikejar-kejar,
dalam persaingan antara mereka selalu didukunkan lah itu kat situ ya. Okey, ada pertanyaan siapa ni? Saudara Daniel ada Daniel. Daniel kalau nak kelas pagi ni Daniel ada. Halo? Ada Pak, saya dari kelas pagi. Iya Pak. Ya. Halo Pak, saya Pak. Ada Pak. Siapa? Suara nggak kedengaran tu. Teriak lagi suara nggak kedengaran saya. Saya Pak. Ada Pak. Oh ada. Mana ni? Halo. Mana? Buka videonya, buka videonya. Videonya. Ini saya buka video Pak. Hadir ya, dah. Halo Pak, saya di sini Ini Pak. Farisatun Nisa. Hadir, Ini ada. Pak. Ini mana? Saya. Angkat lebih tinggi, tangan angkat lebih tinggi. Udah, Pak. Ya, udah. Ya. Ini ya. Ini. Kemudian Ibnu Setiadi. Hadir Pak. Mana Ibnu Setiadi mana? Ini Pak, sebelah sini Pak. Oh, ya. Ini anak pagi juga ini. Ya Pak. Setiadi. Mana sih? Setiadi ini. Ya. Pagi juga nih. Tahu gede kamarnya. Loh, aku udah ngisi nih. Tadi kan ini Pak, absen online. Ada absen online, Pak. Jangan absen dulu, biasa ngisi absen sendiri nih. Anak Kumara mana anak Kumara? Saya Pak. Kalau nggak ada panggil, saya bikin rubah lagi itu. Pak Sparta, Apa? minggu kemarin saya belum di absen. Yang belum di accept PRS-nya sekarang udah. Kenapa nggak datang kamu? Hah? Kenapa Pak? Nggak datang? Saya datang Pak, saya masuk minggu kemarin. Kan Bapak bilang suruh ingetin Bapak lagi kalau absen. Oh, nanti kita cek ya. Ini kamu kan, ini benar ya? Itu, ini. Iya Pak. Oh. Oh, sekarang udah kayak apa tuh? Coba mana itu tadi itu? Nama mana tuh? Mana Saya orangnya? Kok beda di fotonya? Kok beda? Sama Pak. Sama ya? Oh, Iya. kok beda nih. Nah. Ini lebih kurus nih. Mas orang banyak gemuk, saya WFH banyak gemuk. Ini Komang. Di Komang mana? Hadir Pak, hadir Pak. Mana di Komang mana? Kalau video nggak dibuka, saya nggak absen lah. Ini Pak, sebentar lagi loading Pak. Nah. Di Komang Pak. ya. Komang. Beda banget si Wanda nih. Komang itu mana? Beda di foto sama lagi nyata beda wajahnya. Saya Pak. Wanda mana Wanda? Wanda? Saya, Pak. Oh, coba wajah di depan ini biar kelihatan mana nih Wanda? Ini, Pak, udah. Gelap wajahnya. Karena ada lampu di belakang kepalanya itu jadi nggak gitu jelas wajahnya. Wanda. Ya, Pak. Wanda. Oh juga beda juga nih. Oh beda wajahnya. Lebih cantik di sekarang pada fotonya. Wah. Wanda. Sugeng Ini Pak, hadir apa? Pak. Si Sugeng mana? Sugeng mana? Hadir Pak. Sugeng. Mana Hadir Sugeng? Pak, hadir Pak. Oh ini pakai ini karena kamu masuknya di itu. Waduh. Ambar mana? Ambar. Hadir, Pak. Ambar mana? Saya, Pak. Mana Ambar? Itu Ambar. Saya, Pak. Di mana gelap di goa kamu? Gelap banget ini. Iya, lampunya agak gelap. Di bawah kolong meja. Oh itu di bawah kolong meja kamu duduk. Iya, Pak. Ambar. Kemudian si Velia. Hadir Pak. Velia mana Velia?
Hadir Pak, saya. Boleh, ini kamu terang nih ya. Ya. Terang boleh. Ya. Kemudian si Rizka. Saya Pak. Rizka mana? Rizka. Rizka. Loh, kok beda wajahnya? Iya Pak. Hah? Mana Rizka? Saya Pak. Foto. Itu kan fotonya nggak pakai kacamata Pak. Oh, foto lebih dewasa banget nih. Nih. Iya Pak. Oh. Kemudian si Nurul. Nurul. Hadir Pak. Saya Pak. Nurul. Oh, siapa Nurul? Nurul. Wah, ini juga beda. Mungkin karena videonya lampunya nggak jelas ya. Rafli Harun. Rafli mana? Iya Pak. Rafli. Si Rafli ada? Ada Rafli. Mangkir ya. Ini siapa nih? Ini Sulasmi. Hadir Pak. Hadir. Mana Sulasmi mana? Ini Pak. Mana Sulasmi? Halo Sulasmi? Oh iya Sulasmi. Ya. Sulasmi mirip wajahnya. Nah, ini kondisi sekarang nih ya. Ini kalau sudah masuk itu ada kelihatan foto itu di sini. Di mana Jakarta Pusat ya? Puisi mana di Jakarta Pusat? Plasmi. Iya. Iya Pak, di Harmoni Pak. Harmoni ya. Ini Mbak siapa nih? Mbak Rowli. Iya, hadir Mbak Pak. Rowli. Hadir Pak. Mbak Rowli. Masih di kantor di mana Mbak? Masih di Enggak kantor? Pak. Enggak, sudah di Oh, rumah di Pak. rumah. Wah, alhamdulillah. Jam berapa nyampe di kantor? Hah? Sampai di rumah maksudnya Pak. Iya, sampai di rumah jam berapa itu? Tadi Pak yang pas langsung join itu karena kebetulan di Oh, jalan iya. HP-nya mati. Oh iya. Berarti kalau kita kelas sore itu jam 3 itu dicas HP cepat ya. Siap Pak. Jangan lupa di kantor ya. Dia mau kuliah. Sebetulnya sudah kuliah itu sudah di jalan tuh ya. Di jalan atau macet di jalan 2 jam. Wah, nggak bisa buka sampai kalau selesai jadi absen ya. Jadi coba itu diingat-ingat betul ya Mbak Roli ya. Siap Pak. Si Dea ada. Hadir Pak, hadir Pak. Ini. Ya, hadir Pak. Mana? Saya Pak. Oh iya. Jadi masih di kantor? Iya, sambil kerja Pak. Wah, luar biasa. Jam berapa sekarang? Jam 8:04 belum ada daga-daga pulang, belum tamu pulang tuh ya? Belum ada. Hah? Belum ada tamu pulang. Di mute. Di mute, nggak kedengaran. Mute. Wih, di mute tuh. Nggak kedengaran suaranya. Waduh, dicuekin saya. Maaf Pak, bentar Pak. Tadi dipanggil bos atasan Pak. Iya. Kemudian si Raftika ada? 3 ketukan. Raftika mana? Barusan nggak ada. Raftika mana? Oh, baru masuk dia. Langsung masuk Raftika. Maaf, Pak, Mana dia? tadi koneksi langsung hilang Pak. Bukan karena masuk. Enggak Pak, dari tadi Pak saya masuk Pak. Si Rafika ya, hadir. Kemudian si apa nih? Wah, ini si Sigit. Pak Sigit ada? Pak Sigit?
Berapa Sigit? Nggak ada Sigit, kemana Sigit? Jadi ini apa? Ada belum bisa panggil nggak? Belum bisa panggil, nggak bisa apa? Ya. Pak, Oke, kalau saya nggak yang ada- minggu kemarin ya Pak. Siapa namanya? Ana. Siapa nama Ana, Bu? Pak. Sebentar Bu. Ya. Ini saya tutup dulu ya, tutup dulu. Selesai, baru masuk ke yang pertama ya. Mana Bu? Bu Ana, mana ini? Ya Ini. itu Pak. Iya Pak. Iya. Ya. Makasih Pak. Ya, sama Bu Ana ya. Oke, kalau nggak ada lagi itu apa? Ada lagi pertanyaan nggak? Ya. Belum, Kalau Pak. di kantor hati-hati pulang malam ya. Pak, Kalau Pak masih- Septa, izin Iya, iya. Pak, Apa? izin bertanya Pak. Silakan bertanya, silakan. Pak, ini kalau terkait dengan manajemen risiko kan Pak, ini kan ada sekarang kalau untuk BPR kan ada ketentuan untuk udah menggunakan perhitungan dengan manajemen risiko juga nih Pak. Kalau Iya. menurut Bapak lebih efektif mana sih Pak? Sementara ini kan peralihan dari faktor camel ke risiko ya Pak ya. Menurut Bapak lebih efektif mana sih Pak kalau untuk bank perkreditan rakyat Pak? Ya, yang jelas Bu Hendra itu kan tidak semua risiko harus diterapkan kan ke dia kan. Juga sih nggak masalah ya. Kan mereka ada, sekarang mereka ada apa di asesmen oleh lembaga sertifikasi ya. Jadi ada juga mereka dapat pelatihan dengan risiko itu, level dari kepala bidang sampai direktur kan. Mereka punya. Jadi nggak ada masalah, risiko itu gampang kok pelajari asal dan risk management itu di tingkat level di BPR juga mereka sudah di training gitu ya. Training. Jadi bisa bisa juga mereka dalam memberikan kredit udah masuk risk management. Efektif lah ya, sangat efektif. Kecuali direktur bank itu, direktur BPR itu tidak melakukan, tapi kan dewasi kinerja oleh OJK kan dewasi. Dan kalau sekarang tuh banyak sekali untuk identifikasi debitur bersama dana pihak ketiga dari tabungan dan deposito kan. Kalau giro kan nggak punya deposito, tabungan, dan kredit yang diberikan tuh di divisi 1 itu. Apalagi BPR itu teknologi nggak canggih bank umum kan, umum. Nah itu. Jadi malah justru dengan banyaknya BPR yang collab itu risk management sangat penting gitu ya, penting. Ya kalau nggak ada ya lebih parah lagi mungkin ya, parah lagi. Sangat penting lah. Karena saya jelaskan tadi kenapa risk management itu diperlukan, karena bisa mengantisipasi potensi risiko yang terjadi. Selama ini kan nggak ada di BPR seperti itu. Mana ada. Jadi karena persaingan ketat ya, kalau mereka terlalu risk management terlalu hati-hati yang dapat debitur ya, kadang ada juga seperti itu. Sehingga dan tingkat kalau di BPR itu tingkat menangani kredit macetnya banyak kekerasan juga seperti itu. Beda sama bank umum ya. Kalau nggak macet ya langsung kolektor datang ya, debt collector ya, bukan debt collector kalau nggak petugasnya itu. Jadi harus main keras, kalau nggak tuh nggak banyak ngebayar tuh ya. Akhirnya mereka kolek juga banyak, ada ribuan yang kolek gitu ya, BPR itu. Jadi sebenarnya itu perlu lah BPR. Justru manajemen itu dipaksakan oleh regulator karena banyaknya BPR yang bangkrut itu ya, tutup itu, gara itu, ya tidak jalan. Sama di bank umum juga waktu sebelum krisis 98 ya, krisis itu kan tidak ada risk manajemen di perbankan sebelum krisis, di mana ada. Sekarang termasuk pegawai bank yang sebelum krisis ya. Saya masuk cuma 1, kemudian keluar di awal perubahan Undang Mandiri, saya keluar kita pensiun muda 99. Itu nggak ada risk manajemen itu, kredit nggak ada, kredit perhitungan itu nggak ada. Ya, lagi BPR baru sekarang terapkan ya. Jadi itu sebagai alat kontrol juga bagi pengawas itu. BPR yang tidak menggunakan risiko ditegur itu ya, tegur. Tapi efektif lah ya, efektif. Tapi itu saja pada level-level yang menengah nggak semua risiko bisa terapkan. Market risk kan nggak ada di BPR, market risk nggak ada ya. Kemudian forex risk nggak ada, risiko kurs nggak ada di BPR ya. Ke pasar nggak ada.
ya. Risiko apa lagi itu? Risiko teknologi risk mungkin tidak ada. Teknologi risk nggak ada. BPRD kan teknologi risknya tidak investasi besar dan nebeng-nebeng aja kan ke beberapa perbankan dan sebagai ATM bersama lah di BPR. Sudah kerja di BPR ya? Siapa Mak? Ya. Enggak, Pak. Kerja di mana? Di OJK? Atau di Iya, mana? Pak. Di OJK, iya. Kebetulan saya kan menjadi fit and proper test tapi bukan DPR, IKNB saya. Fit and proper test, saya kan tim independen, anggota tim independen fit and proper test. Itu di KNB juga persoalannya berat juga itu. Terutama lembaga pembiayaan sekarang ya. Berat juga sih ya. Dan di KNB itu jumlah perusahaan sangat banyak tapi pangsa pasar kan kecil tuh dibandingkan perbankan ya. Lembaga keuangan bank itu luar biasa dengan jumlahnya 100-an ya. Tapi menguasai hampir 80% pangsa. Sisanya KNB yang luarnya sangat banyak sih. Ya. Sehingga kalau pengawasan di KNB itu lebih capek. Saya yakin OJK itu menguasai KNB lebih capek pada perbankan besar mungkin ya. Saya lihat ya. Banyak banget itu. Lagi menguasai BPR. Waduh capek juga itu BPR deh. Juga menguasai BPR. Ya. Walaupun kecil sama waktu saya di bank di Bapindo, di Bank Pembangunan Indonesia juga sama itu. Di Bapindo itu dulu saya lebih cenderung lebih sedang mengurusin debitur besar daripada debitur dulu namanya kuk nama, kredit usaha kecil namanya. Dulu ya, sekarang kan UKM ya, kredit usaha kecil lebih kecil itu repot dan hasilnya nggak seberapa ya. Ngurus ini sama dengan bank besar, dengan debitur besar. Sama juga BPR itu ngurusannya tool digunakan sama lah dengan bank umum ya. Cuman skala volumenya lebih tinggi ya, lebih tinggi ya. Itu. Dan gimana perkembangan BPR gimana sekarang? Masih ada juga yang collab. Kemarin kan banyak sekali itu. Apa? Lumayan sih Pak. Kalau karena kan untuk di Riau sendiri Pak masih banyak BPR yang masih modalnya di bawah 50 miliar juga. Iya. Apalagi pada saat mulai penerapan manajemen risiko dan tata kelola ini membuat beberapa BPR tuh jadi lebih kebingungan karena apalagi kayak BPR kecil tuh lebih mudah menilainya dari untuk tingkat kesehatannya lebih mudah dinilai dari faktor Kamal itu Pak dibanding manajemen risiko karena masih di risiko kredit aja kan sampai tahun ini untuk penilaiannya. Iya, maksudnya lebih mudah itu karena belum terbiasa aja, mereka belum dilatih aja. Sebenarnya kan sama aja sih ya, dan kembali ke kompetensi masing-masing pengurus juga sih Pak kalau. Karena persoalan BPR itu dulu lah masalah SDM-nya sih. Benar, Pak. Dulu itu sampai sekarang. Ibis mana mau masuk BPR, satu pun nggak ada yang mau tuh masuk BPR. Jadi dulu kita kan waktu angkatan pertama sampai angkatan ke-5 ya, itu kan mereka itu magang di BPR selama seminggu. Seminggu aja mereka bosan gitu ya, seminggu udah bosan. Kayak itu aja kan, kredit, deposito, tabungan itu aja kan. Ada lagi lain. Dan tempatnya kecil gitu. Udah orangnya itu aja. Dan pegawai BPR itu ya kalau BPR itu mengirim pelatihan berat banget. Udah asesor calon direktur BPR selama 2 periode asesor saya. Tapi karena sibuk saya sekolah, nggak sempat lagi. Itu saya mengaturnya permasalahan BPR tahu karena saya terlibat di Sertif. Sertif tahu kan lembaga Sertif yang di PPI. Nah, itu lembaga sertifikasi kepada direktur BPR sama waktu saya itu masih direktur di sertifikasi, belum kepala bagian ya. Sertifikasi. Waktu saya sudah tahun 2010 ya, 2010 saya masuk S3, saya nggak sempat lagi jadi asesor. Itu sudah, habis itu baru ada wacana untuk mensertifikasi risk management ya, risk management yang diaplikasikan juga nggak berat ya, nggak seberat di bank umum ya. Yang ringan lah ya, dan lebih simpel ya, lebih simpel ya. Nah, kalau ada program pemerintah untuk melakukan patent gratis bagi anggota bagi BPR itu senang banget mereka itu. Dibiarkan belum begitu berat karena beratnya mereka belum tahu aja. Jadi kalau OJK yang kawalan untuk LPS mau bantu kok, mau kasih pelatihan ke BPR silakan aja. Tapi BPR diam karena kasihan BPR. Saya kasihan BPR tuh. Saya jadi usulan ke kami juga Pak. Iya. Karena kami kalau mau lumayan sering ngadain yang untuk
Misalnya untuk Riau aja gitu Pak, lumayan sering ngadain pelatihan sih Pak. Gratis kepada BPR, gratis nggak? Iya Pak, Dibantu. gratis. Nah itu bagus tuh, bagus ya. Sumber ini tuh banyak juga kenal dulu. Sekarang mengadakan pelatihan scoring kredit juga pernah juga. Berapa kali saya coba pelatihan di BPR. Ya persoalannya masalah SDM sih. Karena yang masuk ke pertanyaan tadi apakah risiko perlu, cuman levelnya kan nggak. Artinya skopnya tidak se high level, setinggi levelnya bank umum lah ya. Yang basic aja terapkan ya. Jangan nanti misalnya untuk implementasi risk management di BPR sama bank umum itu kan kacau juga itu ya. Kasian mereka. Ya, disederhanakan aja. Sebenarnya di murid-murid pelatihan juga lebih sederhana kok ya risk management untuk BPR. Tidak serumit kalau di perbankan bank komersial ya, umum ya. Itu tak perlu lah ya, perlu. Ya Mbak ya, ada lagi yang lain? Silakan. Pak izin bertanya Pak. Ya silakan. Kalau dari semua resiko yang tadi Bapak jelaskan, menurut pendapat Bapak, resiko yang paling harus diperhatikan yang mana Pak? Yang Kredit risk, karena potensi besar. Ibu bayangkan aja aset terbesar di perbankan itu sekitar hampir 70% di barang kredit ya, besar sekali itu. 20% pada surat berharga ya, sisanya pada yang kecil-kecil lain-lainnya ya. Dan itu kredit itu nggak jauh beda dengan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga sekitar 68-70% rata-rata industri perbankan kredit berikan juga sama seperti itu. Jadi bank bangkrut itu karena risiko kredit macet Bu. Nggak ada lagi penyewa itu aja bank bangkrut. Ya di BPR bangku kredit macet ya. Bukan karena cyber risk, bukan karena itu nggak ada itu ya. Bukan karena apa teknologi risk, ya, itu nggak. Mana ada kasus teknologi risk bank besar bangkrut? Ada sih tapi nggak kelihatan. Hampir semua bank buku operasi karena risiko kadang kredit macet. Kredit macet itu bisa karena permainan pemilik sama direktur, grup ya. Atau memang berlaku kalingkong, kredit fiktif. Nah, itu banyak juga itu. Sengaja dibangkrutkan. Jadi risiko kredit itu lah. Karena itu pertama kali kan apa? Kan dari risiko kredit kan, ATMR kredit. Dan kredit itu kan bukan kredit berikan saja, tapi tipe produktif ya, tipe produktif. Tipe produktif seperti investasi, surat berharga, kredit diberikan ya. Sebagian besar yang diberikan itu di tipe produktif itu mungkin sekitar 80% kredit diberikan tipe produktif itu ya. Jadi jangan dikira wah surat berharga ini berisiko tinggi, enggak. Risiko kredit yang paling parah. Sampai sekarang sumber pendapatan bank itu masih sebagian besar lah dari pendapatan bunga kredit Bu ya, dari bunga dari biaya itu, nggak ada lagi yang lain ya. Kalau fee base itu malah kecil lah, apa arti fee base? Ada arti apa fee base itu? Nggak material. Kalau bisa dari tabungan, dari transfer segala macam itu nggak ada arti apa-apa dibandingkan dengan pendapatan dari kredit ya. Itu jadi risiko kredit itu paling penting ya di mana-mana. Dan itu kecukupan modal itu banyak bercover NPL ya. Maka berbahaya sekarang apa Bu? Yang berbahaya itulah NPL kita kan nggak bergerak ya. Padahal kredit macet karena di laporan keuangannya stabil, NPL-nya stabil 2,5%, 3%, 1,8% stabil. Tapi sebenarnya sakit, sama seperti saudara sakit tapi dibilang sehat itu. Seperti itulah ya. Bayangkan kondisi COVID sekarang mana industri yang bisa bergerak, banyak yang mati total, mati suri, banyak orang angkat tangan. Bendera putih dia dikibarkan mana-mana. Kalau seperti itu masih bisa nggak bank itu mengatakan kredit macetnya nggak ada? Rasanya nggak mungkin Bu ya, nggak mungkin ya. Kenapa NPL-nya nggak bergerak? Karena ada kebijakan restu dari OJK. Mana di OJK juga COVID selesai mudah-mudahan biaya untuk restrukturisasi kredit bank ini akan meningkat tajam nih, karena menoboki dari menoboki dari penyakit yang disembunyikan selama ini ya, selama ini. Perlu biaya restrukturisasi cukup besar juga nanti itu setelah COVID ini pulih. Bisa mungkin sampai tahun depan itu masih juga bank itu terganggu itu, ya. Belum pulih sama sekali itu. Apalagi derasnya impor dari luar ya barang dan penguasaan sumber-sumber ekonomi kita makin berkurang ya, dari debitur biaya itu masih nggak bisa mungkin apa-apa, mereka nggak bisa apa-apa itu ya. Karena kan di EBSU kan banyak itu saya kan kesemuanya kan nggak seperti itu ya, apa adanya aja. Jadi bank kolek langsung dicabut itu izinnya oleh Bank Indonesia. Sekarang bank-bank yang sakit dibiarkan hidup dengan yang menggerak UKM selama ini dari PPR Bu. Terus terang di Jogja itu sepanjang jalan itu bisa
Duluan BPR ada itu, yang jalan Malioboro, sepanjang jalan di BPR. Saya pernah ke Jogja, ngasih pelatihan beberapa kali bolak-balik gitu, ketemu juga sama orang BPR. Jadi BPR hidup itu karena UKM-nya naik, ya. BPR pasti meriah itu. Tapi begitu UKM turun, BPR yang paling berdampak pertama kali itu, BPR itu. Ya. Tabungan dari mana? Orang nggak ada punya tabungan, sekarang di PHK kan. Terus kredit sebagai pendapatan dari mana? Banyak kredit macet. Ya. Nah, pertanyaan sekarang, administrator menyembuhkan bank ya, kasih likuiditas, dia dengan rendah dipinjamkan kepada bank pengusaha-pengusaha yang tidak dapat spread kecil ya, masih jalan ekonomi. Sekarang dikasih likuiditas apa? Orang nggak mau ngambil kredit di bank sekarang, ya itu sudah terjadi tahun 2018. Coba kalau sudah lebih kredit 2018 pasti puluhan susah mendapatkan nasabah kredit Pak, karena UKM itu nggak mau diberikan kredit. 2018 UKM itu pada nggak mau pinjam kredit di bank, karena ekonomi udah lesu juga waktu itu, jual mereka turun, ya. Apalagi COVID 2018 mereka sudah teriak lesu darah, nggak ada apa-apa, usaha mati, semuanya, ekonomi nggak bergerak. 2019 juga sama, bank ngeluh. Maka bank numpuk duitnya itu, likuiditas menumpuk. Maka sekarang deposito kecil dibuatnya karena terlalu menumpuk duit di bank itu. Nggak bisa disalurkan. Apa mau salurkan? Apalagi sekarang, ya. Yang ada yang nggak bisa bayar, apalagi yang baru. Maka sekarang kasih bank. Bu, apa? Ruli? Bukan Pak, yang dari kantor hukum. Oh, itu hukum, itu hukum ya. Ibu tahu juga itu, hukum kan, mungkin Ibu baca-baca juga ya, di perbankan sebenarnya kondisinya sekarang. Ya, itu jadi itu yang dapat sampaikan Bu ya, masalah tadi itu ya. Jadi mudah-mudahan ekonomi cepat pulih lah ya. Semua teriak sekarang, nggak ada pun, mungkin nggak teriak itu mungkin itu kali ya, apa operator seluler kali ya, operator yang internet yang pakai data itu seperti apa itu, Telkomsel, Sinarmas apa yang smart friend ya, yang wifi itu siapa, wifi kan banyak ini operatornya, nah, itu kipas-kipas sekarang Bu, itu kipas-kipas. Coba hotel setengah mati sekarang ya. Pariwisata habis ya. Setelah UKM juga nggak bergerak. Sekarang banyak mereka jual di internet ya. Internet sekarang. Internet juga sekarang mikir-mikir. Internet sekarang rumah tangga mulai mikir Bu ya. Kalau tiap hari beli di online itu bisa bangkrut juga mereka. Dana terbatas kan. Jadi mereka sekarang lebih bisa masak. Maka pasar ramai sekarang itu. Dia jual makanan sehari bahan-bahan lebih ramai karena mereka banyak masak lah daripada beli-beli kan. Apalagi sekarang dan ada upaya pemerintah untuk mensubsidi apa ongkir kirim banyak gratis tuh. Tapi kan nggak membantu juga itu, nggak bantu ya. Subsidi itu juga ya nggak ini banyak bantu lah karena masyarakat pun tidak tergiur juga dengan itu. Habis gimana kan itu sekarang itu ya. Semua industri turun sekarang Bu, turun semua ya. Hanya beberapa industri yang naik karena COVID ini. Industri pendidikannya turun sekarang, semua industri pendidikan semuanya drop itu, mahasiswa drop semua itu. Hampir semua PTS mahasiswa drop, nggak ada PTS mahasiswa naik, nggak ada satupun. Mahasiswa drop semua. Pertanyaan sekarang terus kemana orang-orang itu ya? Harusnya kan tiap tahun jadi pertumbuhan jumlah mahasiswa, di mana-mana jadi pertumbuhan. Sekarang semuanya itu. Negeri jangan ditanya negeri ya. Itu stabil karena dananya juga dari pemerintah ya. Tapi sekarang dengan online itu kan pusing juga tuh, pengelolaan gedung itu berapa banyak itu gedung nggak terpakai kan. Karena online semua kuliah. Online kuliah mahasiswa menuntut biaya murah Bu. Ya, untuk biaya murah. Kalau overhead-nya nggak bisa turunkan. Bisa kampus besar tuh dengan gedung yang banyak itu overhead nggak bisa turunkan. Mahasiswa minta murah. Ya, kecuali mereka jual tuh gedung, separuh gedung dijual, baru bisa menurunkan biaya SP masih, kalau enggak bisa ya. Wah, serba sulit sekarang Bu ya, serba sulit lah ya. Sulit ya. Yang di situ risk management perlu, nggak hanya di BPR aja, semua sektor risk management itu perlu ya. Jangan kan BPR. Di kita pribadi perlu risk management ya. Ibu harus bisa motivasi apa yang terjadi kemudian hari, motivasi sekarang. Misalnya kemungkinan ini memburuk, ibu harus siap dengan tabungan, siap dengan belanja, irit, ikat pinggang, seperti itu. Itu dari manajemen. Mengidentifikasi risiko apa yang akan ibu dapatkan di kemudian hari itu juga penting juga. Supaya tidak shock ya. Itu shock itu yang bahaya. Kalau shock itu recovery lama Bu ya.
Tapi kalau nggak masuk recovery lebih murah biayanya. Coba ibu kalau sudah dekat meninggal, kalau tiba-tiba kan stopnya lama, ini bisa lama. Tapi kalau udah diduga sebelumnya kan pemulihan lebih cepat, ya lebih rendah. Itu di perusahaan sama juga, ya. Kalau manajemen itu penting, ya. Penting bagi perusahaan. Semua level penting, ya. Itu aja Bu, ya Bu Roli ya. Lagi yang bertanya lain ada lagi? Lagi yang lain? Kalau nggak ada, kuliah kita sampaikan di sini ya. Sampai ketemu kita di minggu depan ya, dengan topik yang berbeda ya. Dan ingat ada tugas minggu depan tuh si sabar ya, si bisa tampilkan ya. Depan tuh si ini apa? Julian sama Roli, Bu Roli ya. Iya Pak. Nah, dia ada tugasnya. Ini dapat kami sampaikan nanti tugas-tugas Bapak Adit serasa saya itu di YouTube bisa Ibu lihat ya, tugas Pak Adit. Nanti kuliah saya upload dia di YouTube ya, bisa sudah berulang mendengarkan ya. YouTube itu sebenarnya untuk masalah saya semua isinya, nggak ada yang umum ya. Karena kan YouTube saya itu nggak saya sampaikan pihak luar ya. Kalau ada yang masuk silakan aja, tapi yang masuk pun para mahasiswa ya. Nggak ada YouTube saya itu nggak ada. Maka beberapa kali sebelum YouTube saya itu subscribernya umur 18 sampai 24 tahun. Itu 99% tuh wanita. Kalau cowok datang masuk YouTube saya itu wanita itu lebih rajin belajar, lebih tekun wanita dibandingkan laki-laki ya. Di mahasiswa sekarang banyak wanita juga di kelas ya, dan lebih rajin wanita juga. Zaman saya terbalik, buat zaman saya itu laki-laki di akuntansi lebih rajin, wanita sedikit ya. Laki luar biasa loh itu. Tapi udah sekarang perempuan makin banyak di ekonomi itu, di akuntansi, di manajemen ya, makin banyak wanita mahasiswanya, makin rajin mereka. Ya, jadi itu terjadi sekarang. Nggak tahu fenomena apa itu. Mungkin laki-laki banyak ke bisnis, tapi nggak juga itu. Wanita-wanita bisnis juga banyak sekarang. Banyak wanita bisnis dari online itu banyak sekali sekarang. Mereka sukses semua. Oke, kalau nggak lagi ya kembali ke itu, mudah-mudahan kita sehat semua dan mudah-mudahan tidak ada masalah dengan kesehatan, dengan ekonomi ya, sehingga tekad Bapak Ibu untuk kuliah sampai selesai bisa tercapai bisa jalan. Jadi itu penting juga ya, belajar itu investasi yang tidak ternilai lah ya. Oke, demikian saya sampaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak, terima kasih Pak. Izin live Pak. Ya, sama-sama. Izin live Pak. Ya, sama.